Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami, jamaah tauhid yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib al-wujud. Begitulah Allah mengutarakan akan rahasia dirinya yang bernama Allah, yang wajib kita imani. Apa kata Allah? Wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya, yang wajib al-wujud, yang wajib ada. Kalaulah Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib al-wujud, itu artinya bahwa Allah itu adalah zat yang tunggal semata-mata. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka tidak ada sesuatu apapun yang mampu menyertai akan diri Allah itu. Inilah yang Allah utarakan kepada kita. Karena Allah lam yakun syai'an ma'ahu. Bahwa Allah itu tidak ada sesuatu apapun, baik itu namanya makhluk, apakah namanya alam, apakah namanya sesuatu, apakah namanya hamba. Maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyertai akan Allah. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang menyertai akan Allah, padahal sesuatu itu tidak pernah ada. Dan yang ada itu semata-mata, itu adalah diri Allah yang wujud secara mutlak. Jadi kalau diri Allah yang wujud secara mutlak, itu artinya bahwa hanya dialah yang bersifat qiyamuh binafsihi. Kalau dia bersifat qiyamuh binafsihi, maka dialah yang berdiri dengan sendirinya. Karena tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Maka dirinya itulah sebenar-benarnya ya, yang wujud. Bukan yang wujud itu yang dirinya. Nah, apa maksudnya? Dirinya itu yang sebenar-benarnya yang wujud, dan yang wujud itu bukanlah dirinya. Dikatakan dirinya itu yang sebenar-benar wujud, karena dirinya cuma yang ahad. Dirinya cuma yang tunggal, dirinya cuma yang ada satu-satunya secara mutlak. Maka diri Allah itu dikatakan mutlak Bapak Ibu, karena tidak ada yang lain. Tidak ada pembandingnya. Hanya dia cuma satu-satunya. Kalau tidak ada pembandingnya, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya, maka dirinya itulah sebenar-benarnya yang wujud. Dan yang wujud itu bukan dirinya. Kalau yang wujud itu bukan dirinya, lalu siapa yang wujud itu? Yang wujud itu adalah kenyataan nyatanya akan dirinya.
Jadi jangan nanti Bapak Ibu terbalik dalam memahaminya. Ya. Dirinya itulah yang sebenar wujud dan yang wujud itu kenyataan dirinya. Disitulah rahasianya. Dirinya dengan wujud dirinya, dirinya dengan kenyataan dirinya benar-benar esa. Satu contoh Bapak Ibu, saya mau hantarkan pemahaman ini. Seperti gelas kaca. Ya. Apa makna yang kita ambil di sana? Ya. Kaca itu yang wujudnya atau gelas itukah yang wujud kaca? Mana yang benar tuh Bapak Ibu? Kaca itu yang wujudnya atau gelas itu yang wujudnya? Gelasnya yang wujud kaca. Jadi kacanya apanya gelas? Kaca itulah yang gelas itu yang wujud kaca itu. Ini maknanya dirinya itulah yang wujud dan wujud itulah nyatanya akan dirinya. Ya. Kaca itu yang gelas itu dan gelas itu wujud nyatanya kaca. Itu boleh memahaminya. Atau kita alihkan kepada contoh yang sebenarnya. Allah itu yang Muhammad atau Muhammad itu yang Allah? Muhammad itu yang Allah. Jadi Allahnya apanya Muhammad? Terlebih itu Bapak Ibu. Nah, Allah itu yang Muhammad. Muhammad itu wujud nyatanya Allah. Nah, soalnya lagi, Allah itu yang Muhammad. Muhammad itu wujud nyatanya Allah. Kaca itu yang gelas. Gelas itu wujud nyatanya kaca. Dirinya itu yang wujud dan yang wujud itu nyatanya akan dirinya. Makanya segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, nama yang bermacam-macam, itu adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan dirinya. Nah, siapa namanya? Kenyataan wujud untuk memandang akan diri Allah. Nama untuk memandang kenyataan nyatanya diri Allah itulah yang disebut namanya Muhammad. Jadi Muhammad itu nama kenyataan akan wujud dirinya. Kalaulah Muhammad itu nama kenyataan untuk memandang akan nyatanya wujud dirinya, mana yang Muhammad itu? Mana yang dikatakan Muhammad sebagai kenyataan memandang nyatanya akan wujud dirinya. Yang dikatakan Muhammad Bapak Ibu, kenyataan memandang akan nyatanya wujud dirinya itu, ini yang dikatakan sekalian alam. Sekalian alam ini Muhammad namanya. Apapun bentuknya, apapun rupanya, itu Muhammad. Namun, kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud Muhammad pada sekalian alam, maka nyatalah pada diri Bapak Ibu yang disebut namanya dengan insan. Jadi insan itulah kesempurnaan Muhammad itu. Sedangkan Muhammad itu kesempurnaan memandang nyatanya akan diri Allah. Jadi maksudnya, kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, mesti kenali Muhammad. Siapa yang ingin mengenal Muhammad, kenalilah dirinya yang bernama insan. Jadi dirinya itulah yang dikatakan Muhammad, Muhammad itulah yang dikatakan nyatanya akan wujud diri Allah itu. Jadi tidak berpisah cerai dia Bapak Ibu. Tetap dia itu adalah ahad.
Kalau dia tidak berpisah cerai, benar-benar adalah ahad, maka mestinya Bapak Ibu setiap harinya, setiap waktu, setiap detik dari kehidupan yang kita lalui, sampai runtuhnya dunia ini, maka Bapak Ibu wajib telah mengenal, telah berjumpa, telah melihat dan menyaksikan Allah setiap harinya sepanjang hayat di kandung badan. Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena memang tidak ada diri yang lain. Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Dan tidak ada sesuatu yang lain yang menyertai diri Allah. Karena sesuatu yang lain selain diri Allah tidak pernah ada. Karena dia cuma satu-satunya. Inilah yang dikatakan Allah itu. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini bernama Allah. La ilaha. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud. Apapun bentuknya, apapun rupanya. Illa ana. Melainkan segala bentuk dan rupa itu. Itu sebenarnya nyatanya akan bentuk dan rupa diriku. Kalau itu adalah sebenarnya bentuk nyatanya rupa akan diri Allah, maka pantaslah Nabi mengatakan, kanallah lam yakun syai'an ma'ahu. Kalau Allah cuma satu-satunya, jelaslah sesuatu tidak pernah menyertai akan dirinya, karena dia cuma yang tunggal. Makanya kalau Bapak Ibu ingin sempurna, pengenalan diri Bapak Ibu kepada Allah, perjumpaan diri Bapak Ibu kepada Allah, penyaksian diri Bapak Ibu kepada Allah, lepaskan kemalekatan hamba itu pada diri Bapak Ibu. Karena hamba tidak pernah ada, sesuatu tidak pernah ada, makhluk tidak pernah ada. Yang ada itu semata-mata hanya Allah. Jadi lepaskan kehambaan itu pada diri kita. Jangan ada melekat kehambaan itu pada diri kita. Yang mengatakan diri kita ini wujud. Yang mengatakan diri kita ini hayat. Yang mengatakan diri kita ini sama berapa nasar. Yang mengatakan diri kita ini kalam, ilmu kuda dan iradat. Lepaskan itu semua. Siapa yang sudah melepaskan kehambaan pada dirinya, maka disitulah nyata senyata-nyatanya Allah itu pada sekalian yang wujud ini. Disitulah letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi Bapak Ibu. Allah itu benar-benar berdiri dengan sendirinya. Jadi kalau Allah berdiri dengan sendirinya, hanya dia cuma yang wujud dan yang ada, yang nyata. Lalu siapa Bapak Ibu ini? Siapa alam ini? Siapa sesuatu itu? Alam, sesuatu diri Bapak Ibu ini, maka inilah yang disebut namanya dalam ilmu tauhid wujudullah. Nyatanya akan wujud diri Allah. Atau bahasa lainnya ainullah. Kenyataan Allah. Atau bahasa tarikatnya miratillah, cermin untuk memandang akan nyatanya rupa diri Allah. Jadi pandangan zohir, pandangan syariat selalu memandang makhluk, selalu memandang namanya sesuatu, selalu memandang namanya alam. Selalu memandang namanya hamba. Itu pandangan zohir. Namun pandangan hati, bahwa makhluk, bahwa sesuatu, bahwa alam, bahwa namanya hamba, itu sebenarnya nyatanya akan diri Allah. Nah, begitu cara memandangnya Bapak Ibu.
Ya, yang zahir itu dibatinkan. Kalaulah yang zahir dibatinkan, alam ini dibatinkan, sesuatu ini dibatinkan, hamba itu dibatinkan. Maka nyatalah diri yang batin. Yang batin itu Allah. Kalau nyata yang batin, yaitu Allah. Lalu yang batin zahirkan dia kembali. Ketika yang batin dizahirkan, maka sebutannya makhluk. Sebutannya hamba, sebutannya sesuatu. Nah, setelah yang batin dizahirkan, baru patrikan dia ke dalam diri ini. Bahwa zahir dan batin itu tiada lain adalah dirinya Allah itu. Tidak ada diri yang lain lagi Bapak Ibu. Jadi malam ini Bapak Ibu, ya, kita akan mencoba untuk memperdalam pemahaman kita tentang Allah ini. Sebab Allah sampaikan kepada kita, kalau belum duduk makom ketuhanan pada diri kita, haram bagi Bapak Ibu untuk berbicara tentang dirinya. Allah katakan apa? Wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagimu berbicara tentang Allah, mengada-ngada tentang Allah. Kalau kamu belum berilmu, kalau kamu belum mengenal Allah secara sempurna zahir dan batin. Bagaimana kita akan bercerita tentang Allah kepada umat ini? Kepada keluarga, kepada teman dan sahabat. Kalau kita sendiri belum mengenal Allah yang kita sebut itu. Kita sendiri belum mengenal Allah yang kita jelaskan itu. Kalau kita hanya mengenal Allah yang kita sampaikan kepada teman dan sahabat, Allah yang kita kenal itu baru sebatas mengenal nama, padahal sebutan itu bukan dirinya yang sebenar-benarnya. Karena Allah itu tak bisa disebut-sebut Bapak Ibu. Sebab apa? Lain disebut nanti lain pula orangnya. Lain yang disebut, lain pula nanti yang ditunjuk. Ya, maka dia tidak bisa diceritakan. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa memahami ini? Nah, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, ingin berjumpa dengan Allah, lepaskan kehambaan yang ada pada diri Bapak Ibu. Jangan mengaku diri kita ini hamba. Jangan mengaku diri kita ini wujud. Ya, kalau kita mengaku diri kita ini hamba, diri kita ini wujud, maka selama itu Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengenal akan Allah. Ya, maka kita akan tertipu aja nanti dalam hidup ini. Nah, sekarang kita coba untuk membukanya. Bahwa Allah itu ya adalah nama daripada zat. Nah, Allah ini nama bagi zat. Apa kata Allah? Wa zalikumullahu rabbakumul haq. Ya. Bahwa zat yang demikian itulah Allah, Rabbmu yang sebenar-benarnya, yang wajibal wujud. Nah, jadi Allah itu adalah nama bagi zat yang wajibal wujud yang sebenar-benarnya. Berarti Allah itu nama bagi zat. Ya. Kalaulah Allah itu nama bagi zat, lalu zat itu siapa sebenarnya? Zat itu adalah dirinya. Nah, ini zat ini adalah dirinya. Nah, dirinya itu wajibal wujud, wajib ada. Nah, dirinya itu benar-benar wajibal wujud. Nah,
wajib ada wujud. Berarti Bapak Ibu, kalau dirinya itu benar-benar wajib ada, maka dirinya itulah yang sebenar wujud dan bukan wujud itu yang sebenar dirinya. Ya. Dirinya itu yang sebenar-benar wujud dan wujud itu bukan dirinya. Akan tetapi wujud ini adalah kenyataan dirinya. Kalaulah wujud itu kenyataan dirinya, maka segala yang wujud, apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun namanya, itu sebenarnya kenyataan untuk memandang nyatanya akan rupa dirinya sendiri. Inilah yang disebut namanya dengan Muhammad. Jadi Muhammad inilah wujud daripada dirinya. Dirinya itu adalah bernama Allah. Jadi dirinya itu bernama Allah. Sedangkan wujud daripada Allah itu bernama Muhammad. Makanya antara Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak boleh dipisah ceraikan. Apa sebabnya tak boleh dipisah ceraikan? Ya. Mana mungkin ada Muhammad kalau tidak ada dirinya? Jadi mana yang lebih dahulu Bapak Ibu? Wujudnya yang lebih dahulu atau dirinya yang lebih dahulu? Dirinya yang lebih dahulu. Siapa nama dirinya Daniel? Allah. Kalaulah dirinya lebih dahulu yang bernama Allah, maka wujud dirinya yang bernama Allah itulah yang disebut namanya Muhammad. Maka Muhammad itu segala yang wujud. Muhammad itu segala yang nyata. Muhammad itu segala yang zahir. Muhammad itu segala yang berupa. Muhammad itu segala yang berbentuk. Dan Muhammad itu segala yang bernama dari segala bentuk dan rupa ini. Nah, jadi kalau kita turunkan bahasanya pada Muhammad ini, secara ilmu, Muhammad inilah yang disebut namanya dengan sifat. Itu dia. Muhammad inilah yang disebut namanya dengan baharu. Muhammad inilah yang disebut namanya dengan muhaddas. Muhammad inilah yang disebut namanya dengan makhluk. Muhammad inilah yang disebut namanya dengan alam. Muhammad inilah yang disebut namanya dengan sesuatu. Muhammad inilah yang disebut namanya dengan hamba. Muhammad inilah yang disebut namanya hamba yang dikatakan insan. Jadi Bapak Ibu, insan, hamba, sesuatu, alam, makhluk, muhaddas, baharu, sifat itu sebenarnya menjelaskan untuk memandang nyatanya akan diri Muhammad ini. Untuk menjelaskan tentang diri Muhammad. Karena yang dikatakan sifat itu Muhammad. Yang dikatakan baharu itu Muhammad. Yang dikatakan muhaddas makhluk itu Muhammad. Yang dikatakan alam sesuatu dan hamba serta insan itu adalah Muhammad. Lalu Muhammad ini siapa Bapak Ibu? Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah wujud dirinya Allah. Itu dia. Oleh karena itu tidak pernah berpisah cerai ya Muhammad dengan Allahnya. Namun kita selalu ini agak pusing dalam memahami kajian ini.
Karena kita selalu tertipu memandang bentuk dan rupa saja Bapak Ibu. Itu aja cuma. Ya. Ketika kata Ustadz, gelas, ya, ini gelas kaca Bapak Ibu. Nah. Ya. Ketika kita memandang gelas ini Bapak Ibu, lupa kita memandang bahwa gelas itu itulah sebenarnya wujud diri kaca. Karena kaca ini sudah berbentuk, kaca ini sudah berupa gelas, sehingga tak mampu kita memandang kaca yang sudah berbentuk gelas itu. Nah, baru kita tahu bahwa gelas itu kaca setelah kaca gelas itu pecah. Kalau udah pecah gelas itu udah berkeping-keping dia, baru nampak yang sebenar-benar kaca. Kenapa? Bentuknya nggak ada lagi. Rupanya tak ada lagi. Kalau rupanya telah hancur, bentuknya sudah hancur, maka nampaklah kaca yang sebenar-benarnya. Nah, ini yang mesti kita pandang. Berarti kaca ini adalah dirinya. Udah. Kaca itu dirinya, sedangkan gelas ini adalah wujud dirinya atau rupa dirinya. Berpisahkah dirinya dengan wujud dirinya? Tidak. Kalau tidak berpisah, ketika Bapak Ibu memandang gelas, maka yang terpandang apa? Terpandang itu kaca. Kenapa ketika memandang gelas yang terpandang kaca? Karena gelas itu, itulah nyatanya wujud kaca. Gelas itulah rupanya kaca itu. Nah, kalau kita pindahkan ke dalam bahasa sifat dengan zat, nah, lihat, kita alihkan bahasa sifat kepada zat, memandang kaca dengan gelas ini. Ustadz mau nanya dulu satu-satu, ibu-ibu ini paham atau tidak nih? Kalau belum paham jangan pulang dulu. Ya, ibu kita dulu. Halo ibu. Ibu dari mana ibu? Dari Medan ya, alhamdulillah. Antara kaca dengan gelas ini Bu, yang mana yang dikatakan sifat, yang mana pula yang disebut zat? Alhamdulillah. Yang disebut zat itu adalah kaca. Sedangkan yang disebut sifat, gelasnya. Alhamdulillah itulah bisa ibu pulang ke Medan. Begitulah memandangnya. Jadi pandangan kita itu ketika memandang gelas yang terpandang kaca. Ketika kita memandang sifat yang terpandang itu adalah zat. Sekarang sifat ini, ya, siapa namanya? Sifat siapa namanya? Sifat ini adalah Muhammad. Maksudnya, kalaulah sifat itu bernama Muhammad, pada saat Bapak Ibu memandang Muhammad, yang nampak siapa? Yang nampak siapa? Ketika Bapak Ibu memandang Muhammad, yang nampak siapa? Yang nampak adalah Allah. Pandangan zohir nampak Muhammad, pandangan batin nampak Allah. Makanya Muhammad ini sudah banyak bentuk dan rupanya. Muhammad itu sudah banyak namanya. Walaupun Muhammad itu sudah banyak bentuk dan rupanya, sudah terjali dia bentuk dan rupanya, ya, maka jangan Bapak Ibu lupa memandang rahasia hakikat Muhammad. Karena sesungguhnya rahasia hakikat Muhammad itu tiada lain adalah nyatanya akan rupa diri Allah. Ini yang selalu Ustaz hantarkan kepada Bapak Ibu. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Bisa Bapak Ibu cerna baik-baik itu? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat
Apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang siapa? Yang terpandang adalah Muhammad. Yang terpandang adalah sifat. Yang terpandang adalah baharu. Yang terpandang adalah muhaddas. Yang terpandang adalah makhluk. Yang terpandang adalah alam. Yang terpandang adalah sesuatu. Yang terpandang adalah hamba. Dan yang terpandang adalah insan. Sekarang, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa maksudnya itu, Bu Rahmi? Apa maksudnya itu? Apa maksudnya Dewi? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Asal itu depan. Itu dia. Apapun yang Bapak Ibu pandang, apapun bentuk dan rupanya, siapapun namanya, maka pandanglah Allahnya bahwa yang wujud itu, segala yang wujud itu, apapun namanya, itulah nyatanya sebenarnya akan diri Allah itu. Itu pandangnya Bapak Ibu. Itulah pandangan yang putus. Ya. Jadi, kalau kita sudah bisa memandang Allahnya pada segala yang dipandang, inilah pandangan yang sudah ahad itu. Pandangan yang sudah esa itu. Tidak berpisah cerai lagi di situ. Bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, apapun bentuk dan rupanya, itulah sebenarnya kenyataan memandang akan wujud diri Allah itu. Walaupun namanya berbeda. Karena nama itu berbeda, sesuai pula dengan bentuk dan rupa akan wujudnya. Ya kan? Nah, kalau bentuk dan rupa akan wujudnya benda ini seperti ini, Pak Sudir, lalu apa namanya wujud benda yang seperti ini rupanya? Mik. Mik itu nama siapa? Mik ini nama Muhammad. Muhammad itu siapa? Muhammad itu wujud kenyataan Allah. Kalau seperti ini bentuk dan rupanya akan wujud benda ini, maka ini namanya Mik. Maka Mik itu nama rahasia daripada wujud Muhammad. Sedangkan Muhammad itu rahasia nama wujud nyatanya diri Allah itu. Sekarang kita patrikan. Kalaulah begini bentuk dan rupanya, dan ini yang disebut namanya Mik, maka Mik inilah yang disebut rahasia wujud diri Allah. Bapak Ibu ini adalah kenyataan memandang nyatanya wujud diri Allah. Kalau seperti ini kenyataan nyatanya wujud diri Allah disebut namanya Faizul Azli. Kalau sebenarnya ini bentuk dan rupanya akan nyatanya wujud Allah disebut namanya Khalifah. Kalau seperti ini bentuk nyatanya akan wujud diri Allah disebut namanya siapa? Sudir. Jelas nih Bapak Ibu. Jadi nama itu sesuai dengan bentuk dan rupanya itu. Ya. Mana yang lebih dahulu nama atau wujud? Wujud dahulu. Setelah ada wujud baru ada nama. Maka nama itu menjelaskan, menerangkan tentang wujud dirinya. Kalau seperti ini wujud dirinya, apa namanya nih Ibu-Ibu? Spidol tuh. Lalu spidol itu nama siapa? Nama rahasia Muhammad. Muhammad itu nama rahasia siapa? Muhammad itu rahasia diri Allah. Lalu patrikan ke dalam diri bahwa segala yang wujud, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, itulah sebenarnya rahasia nama wujud Allah yang nyata dan terang itu. Ini yang mesti kita tilik selalu di dalam batin kita.
Jadi pandangan zahir saja yang nampaknya Muhammad, tapi pandangan hati nampaknya Allah. Sekarang Muhammad itu ke yang zahir atau Allah itu ke yang zahir? Allah itu yang zahir. Kalau Allah itu zahir, lalu namanya ketika zahir siapa namanya Pak Ben? Muhammad tapi pandangan hati nampaknya Allah. Sekarang Muhammad itu ke yang zahir atau Allah itu ke yang zahir? Allah itu yang zahir. Kalau Allah itu zahir, lalu namanya ketika zahir siapa namanya Pak Ben? Muhammad. Nama Muhammad itu yang bentuknya seperti Pak Ben ini siapa namanya? Ya Pak Ben. Kalau udah paham Bapak Ibu bahwa nama diri Bapak Ibu itu adalah kenyataan nama rahasia diri Allah, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri Bapak Ibu yang telah wujud dan nyata pada segala bentuk dan rupa. Rahasiakan wujud diri Allah itu pada segala bentuk dan rupa, terkhusus kepada diri Bapak Ibu masing-masing. Ya, walaupun Bapak Ibu dikatakan insan, insan itu namanya si A, si B, dan si C, tapi pahamilah nama insan si A, si B, dan si C itu sebenarnya nyatanya akan wujud diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Disitulah rahasianya Allah katakan, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Apa artinya itu? Insan itu adalah diriku, wa ana nafsuhu. Dan akulah dirinya. Nyanyanya siapa? Nyanya insan itu. Insan itu diriku dan akulah diri insan itu. Itu maksudnya manusia itulah yang nyatanya Allah dan Allah itulah yang sebenar-benarnya manusia itu. Disitulah letaknya Bapak Ibu, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri insan. Bahwa Allah itu wujud pada diri insan. Allah itu wujud pada segala sesuatu. Bahwa segala sesuatu yang wujud itu, itulah nyatanya akan rahasia diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu pandangan yang sudah kasar. Pandangan yang pada putus. Sekarang kita masuk lagi ke dalam Bapak Ibu. Masuk ke dalam. Tadi Allah itu nama apa? Allah itu nama apa? Nama zat kan? Zat itu artinya diri. Allah itu nama zat, zat itu diri. Berarti Allah itu nama daripada dirinya. Sedangkan nama daripada wujud dirinya adalah Muhammad. Pertanyaan Ustadz. Lihat nih pertanyaan Ustadz nih. Kalaulah Allah itu nama zat, nama bagi dirinya, pertanyaan Ustadz, yang dirinya Allah tuh yang mana yang sebenar-benarnya Bu Lia? Yang diri Allah tuh yang mana sebenar-benarnya? Ini baru kan diri baru nih. Yang mana yang dirinya? Itu wujud dirinya atau dirinya? Wujud dirinya siapa namanya? Muhammad. Sempurnanya Muhammad memandang kepada mana? Insan. Berarti insan itu wujud diri Allah. Sekarang yang diri Allah itu yang mana? Lihat, ada namanya Allah. Ini bahasa Ustadz nih. Ada namanya wujudullah. Dua kata yang berbeda makna, namun hakikatnya satu. Pertanyaan Ustadz sama Ibu Lia, mewakili ibu-ibu nih, dapat sama Ibu Lia nanti boleh pulang semuanya. Kalau nggak dapat, jangan pulang dulu. Yang diri Allah ini yang mana menurut Ibu Lia? Dirinya, bukan wujudnya yang Ustadz minta. Yang dirinya itu yang mana sebenarnya?
Coba korek-korek ikannya. Yang mana? Iya, yang mana dirinya? Sesuatu yang ada di atas semuanya dan pada diri Muhammad. Pada Muhammad. Pada Muhammad itu dirinya tuh nyata wujud dirinya. Wujud dirinya. Berarti benar atau salah tuh pertanyaan Ustadz dan jawabannya Ibu Lia tuh? Benar salahnya. Benar salahnya. Bantu lagi. Wike. Halo Wike. Yang mana yang diri Allah tuh? Aduh. Sabar nanti kita minum bandrek. Boleh ganti lagi Bu Wi lagi. Yang mana yang diri Allah tuh Bu Wi? Yang dirinya Allah tuh yang mana? Ustaz nak tanya yang wujudnya. Yang dirinya. Tuh. Yang mana Bu Wi? Yang kosong tuh Bapak Ibu nih. Ini yang dirinya. Yang kosong tuh yang dirinya. Kalau yang kosong itu yang dirinya, maka wujud yang kosong itu yang mana? Kalau yang kosong ini yang dirinya, mana wujud yang kosong itu? Halo? Aduh, tenda. Yang kosong ini yang sebenar-benar dirinya. Kalau yang kosong ini yang sebenar-benar dirinya, mana wujud yang kosong tuh Daniel? Yang mana? Seluruh yang nampak. Termasuk tidak nampak juga. Seluruh yang nampak dan yang tidak nampak oleh mata, itulah wujud dirinya. Siapa namanya? Siapa namanya? Wujud dirinya? Wujud dirinya Bu Muhammad. Ustaz ulang lagi. Dirinya Allah itu adalah kosong. Sedangkan wujud Allah, wujud yang kosong tuh, itu segala yang wujud. Segala bentuk, segala rupa, segala nama, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak di mata maupun yang belum nampak di mata, baik yang besar maupun yang kecil, itulah kenyataan memandang wujud diri yang kosong itu yang bernama Muhammad. Jadi maksudnya, ketika Bapak Ibu memandang Muhammad, yang terpandang itu yang wujudnya atau yang terpandang itu yang kosongnya? Yang terpandang itu wujudnya, yang terpandang kosongnya. Ya, dengar dengan pertanyaan Ustaz. Ketika Khalifah memandang wujudnya, kan wujudnya segala bentuk dan rupa tuh. Yang terpandang tuh wujudnya atau yang terpanjang tuh kosongnya. Ketika Khalifah memandang gelas, waktu memandang gelas itu yang terpandang gelasnya, terpandang kacanya. Kacanya. Ketika Khalifah memandang segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, yang dipandang tuh wujudnya atau yang dipandang tuh yang mananya? Yang kosongnya. Kenapa yang dipandang kosongnya? Bukan wujudnya. Kenyataan kosong itu yang wujud. Terlebih enggak? Kenapa memandang yang wujud itu yang dipandang kosongnya? Coba Pak Jul bantu jawabannya. Khalifah ini paham cuma menyusun kata yang enggak pas. Yang kosong itulah wujud dirinya. Ketika Khalifah termasuk ibu-ibu memandang segala yang wujud, yang dipandang dari segala yang wujud itu adalah yang kosong. Karena yang kosong itulah diri daripada segala yang wujud. Berarti kalaulah yang kosong itu adalah diri kenyataan yang wujud, maka segala yang wujud itulah kenyataan diri yang kosong. Paham tak? Ketika Bapak Ibu memandang segala yang wujud, yang disebut namanya Muhammad, maka yang terpandang pada Muhammad itu, pada segala yang wujud, itu adalah yang kosong. Yang kosong itu dirinya. Siapa nama dirinya tadi yang kosong itu? Allah. Maka Allah itu, karena tidak bisa disebut, maka dinamailah dengan Allah. Karena nggak bisa disebut, nggak bisa diceritakan, dinamailah dengan Allah. Ya. Disitulah letaknya Bapak Ibu,
orang yang sudah sampai pengenalan dirinya kepada Allah, maka cukup Bapak Ibu di situ diam. Diam atau diam-diam Ibu? Diam di dalam paham. Paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam kepatuhan. Patuh di dalam keimanan. Itu dianya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah itu, maka cukup Bapak Ibu paham. Paham di dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Disitulah duduknya nanti diam itu. Jangan disebut-sebut, jangan ditunjuk-tunjuk. Kalau ditunjuk-tunjuk, maka yang tertunjuk apa nanti? Yang tertunjuk adalah sesuatu. Yang tertunjuk alam, yang tertunjuk makhluk, yang tertunjuk hamba, yang tertunjuk insan, yang tertunjuk muhaddas, yang tertunjuk baharu, yang tertunjuk sifat. Ya. Lalu bagaimana supaya tidak tertunjuk sifat, tidak tertunjuk namanya sesuatu hamba dan muhaddas? Betul-betul Allah saja? Nggak usah disebut, nggak usah ditunjuk-tunjuk. Cukup diam. Di dalam paham di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan tadi. Jangan disebut juga lagi Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya, Bapak Ibu telah duduk pada makom apa namanya Daniel? Pada makom apa namanya? Pada makom apa namanya? Pada makom pada makom apa namanya Pak Azwar? Makom apa? Pada makom apa namanya Pak Edi? Kosong. Pada makom apa namanya Pak Jul? Makom Tuhan, makom syahada. Makom apa, Bu? Makom. Makom apa? Itu dia. Terima kasihlah sama Bu Lia. Makom Sidratul Sidratul Muntaha. Ini yang disebut namanya kesadaran tertinggi. Puncak kesadaran. Kesadaran tertinggi atau puncak kesadaran atau puncak penghabisan. Itu hanya Allah sajalah yang wujud di situ. Itu makomnya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah sampai pada puncak kesadaran tertinggi yang disebut namanya Sidratul Muntaha. Gak perlu lagi disebut tuh. Ya, cukup dirasakan, dipahami, disadari bahwa apa yang dipandang itulah dia itu. Segala yang wujud itulah dia itu. Kalau sudah paham Bapak Ibu segala yang dipandang itu dia, segala yang wujud itu dia, jangan ditunjuk-tunjuk juga. Jangan dijelas-jelaskan juga. Jangan disebut-sebut juga. Kalau ditunjuk-tunjuk, dijelas-jelaskan juga. Yang tertunjuk adalah sifat. Yang tertunjuk adalah makhluk, yang tertunjuk adalah sesuatu. Makanya Ustaz katakan apa? Sesuatu yang Bapak Ibu telah paham tentang sesuatu itu, maka Bapak Ibu jelaskan juga tentang sesuatu yang Bapak Ibu sudah paham, maka makin tidak paham lagi maknanya. Makin tak jelas lagi. Contoh mudah saja. Ini Pak Erik. Pak Erik, Ustadz dan kita semua berada di mana nih Pak Erik? Di majelis. Sekarang Ustadz mau nanya sama Pak Erik. Yang mana yang majelis itu Pak Erik? Yang ini semuanya termasuk Bapak Ibu semuanya ya? Iya. Betul toh. Yang majelis itu Bapak Ibu. Makanya nggak bisa dijelaskan kan? Bingung aku, paning aku, ya? Ya gitu boleh ya? Iya betul. Ya memang iya betul. Nggak ada ya benar salahnya. Iya betul. Ini artinya
Kalau Bapak Ibu sudah paham, Ustadz juga sudah mengerti mana itu majelis, maka tak perlu Ustadz bertanya sama Bapak Ibu yang akan membuat Bapak Ibu bingung nanti. Ya. Jadi cukup Bapak Ibu termasuk Ustadz diam, sadari saja. Kalau ingin jelas juga kita yang majelis itu yang mana, mari kita sama-sama keluar sekarang. Baru nampak majelis itu. Itu maksudnya. Makanya kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah, jangan ditunjuk-tunjuk, jangan dijelas-jelaskan juga. Kalau ditunjuk, kalau dijelaskan, maka yang tertunjuk dan yang disebut nanti apa? Makhluk, sesuatu yang lain, itulah nanti. Jadi cukup dipahami saja. Maksudnya cukup dipahami bahwa segala yang wujud itulah dia sebenar-benarnya. Apapun namanya. Ya. Segala yang wujud itulah dianya Allah. Itulah nyatanya Allah. Tapi jangan disebut. Jangan ditunjuk. Cukup disadari dan dipahami. Termasuk pada diri Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir. Kalaulah segala yang wujud itulah dia, termasuk sempurnanya pada diri Bapak Ibu, itu adalah dia. Lalu pertanyaan Ustadz sama Bapak Ibu, bagaimana? Ini turun ke bawah hakikatnya. Bagaimana pertemuan Bapak Ibu dengan Allah itu yang bagaimana? Ini pertanyaan itu turunnya di sifat, pertanyaan itu turunnya di hakikat. Sifat hakikat itu ilmu. Bagaimana pertemuan Khalifah dengan Allah? Apakah pertemuan Khalifah dengan Allah seperti Khalifah berhadapan dengan Ustadz? Atau seperti Ustadz berhadapan dengan Khalifah? Tidak. Kalau tidak, bagaimana pertemuan Khalifah dengan Allah itu bagaimana? Pertemuan yang bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya itu? Pak Jul, pertemuan Pak Jul dengan Allah seperti pertemuan Pak Jul berhadapan dengan Ustadz. Atau pertemuan Pak Jul dengan Bu Liza? Hah? Pertemuannya bagaimana Pak Jul dengan Allah tuh? Satu kesatuan. Berarti Allah tuh, Muhammad sini. Jadi gimana caranya? Ya, jadi bagaimana pertemuannya tuh? Iya. Pak Edi, bagaimana pertemuan Pak Edi dengan Allah? Apakah pertemuan Pak Edi dengan seperti jamaah ini? Atau jamaah ini bertemu dengan Pak Edi seperti ini? Berhadapan-hadapan? Jadi, pertemuannya bagaimana? Keakuan diri. Pertemuannya kehilangkan keakuan diri. Ya bertemu tuh. Udah hilang. Jadi kalau udah hilang, bagaimana pertemuannya lagi? Ya ini kan duduknya di hakikat nih. Hakikat ini menceritakan wujud yang sebenarnya. Kalau udah sampai di marifat, enggak ada lagi pertanyaan Ustadz. Udah selesai kaji itu. Kalau udah di marifat, udah selesai kaji itu udah. Ustadz enggak ada pertanyaan lagi. Tapi Ustadz dudukkan di hakikat supaya Bapak Ibu bagaimana perjumpaan Bapak Ibu dengan Allah itu yang bagaimana? Apakah Nabi Muhammad itu waktu Isra Mi'raj seperti itu? Nabi Muhammad encong-encong ya. Assalamualaikum Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Apa seperti itu? Tidak. Jadi pertemuannya bagaimana maksudnya? Rahmi lagi. Ada catatannya tuh? Tidak ada ya. Nanti catat. Halo Linda. Pertemuannya bagaimana? Iya, sekarang jangan itu lagi, Bu Linda aja langsung. Pertemuan Bu Linda dengan Allah gimana? Pertemuan dua wujud. Bagaimana maksudnya? Itu gimana? Satu. Bisa diterangkan lagi Wike? Pertemuan Wike dengan Allah itu gimana maksudnya? Perjumpaan Wike dengan Allah. Atili ke dalam diri. Siapa yang nampak? Rio nak? Nampak Allah. Berarti menilik diri, baru berjumpa Allah. Darah nanti nak?
Coba bantu lagi Dewi. Ya kesadaran bagaimana tuh? Iya sadar. Jadi pertemuannya gimana? Ya. Itu kan dalam bentuk ilmu, sadar aja kan? Tapi pertemuan itu tuh mesti paham kita, bukan dalam bentuk sadar saja. Ya, sadar diri Dewi Muhammad. Sadar pula diri Muhammad itu diri Allah. Itu udah bertemu tuh. Lebur diri Muhammad ke dalam diri Allah. Jadi pertemuannya bagaimana? Oh, nah, bantu Bu Wi, bantu Dewinya. Ibu kita dari Madana, yang Sedol dulu. Oh, Bu Lia lagi. Enggak tahu. Pak Erik lagi. Satu wujud gimana maksudnya nih? Dalam kesadaran yang tinggi. Oh, sadar yang tinggi. Satu wujudnya bagaimana nih? Tidak terpanjang lagi wujud yang hanya Allah saja. Pada segala yang ada. Oh, iya begitu Pak Yos. Rupa yang sama, rahasia yang sama. Alhamdulillah. Cuma cara penyampainya masih agak malu-malu. Kurang tegas, kurang padat, kurang menggigit. Nah, biar kita gigitkan bersama-sama. Jadi pertemuan Bapak Ibu dengan Allah, pertemuan Ustadz dengan Allah, itu artinya pertemuan yang satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Apa maksudnya pertemuan kita dengan Allah satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia? Itu pertemuan itu pada diri sendiri. Keha. Ini yang dikatakan satu wujud. Ini yang dikatakan satu rupa. Ini yang dikatakan satu nama. Ini yang disebut satu rahasia. Pada diri sendiri. Ulang lagi Bu Lia. Pertemuan Bu Lia dengan Allah pertemuannya bagaimana? Iya pertemuannya bagaimana? Semuanya. Satu wujud, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia. Pada diri sendiri. Inilah dia. Jadi bukan pertemuan antara Ustadz dengan Khalifah. Ustadz dengan Pak Erik. Ustadz dengan Dewi. Ustadz dengan Bolia, Ustadz dengan Rami, bukan seperti itu. Satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Pada diri sendiri. Dan diri sendiri bukanlah nyatanya diri kita. Diri sendiri itulah nyatanya diri Allah. Allah itu dia. Itu maksudnya itu. Disitulah duduknya Maqam Sidratul Muntaha itu. Maksudnya itulah sebenarnya. Puncak kesadaran yang tertinggi kita berjumpa Allah itu. Satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Ini yang terjadi pada Rasulullah. Ketika Rasulullah itu Mi'raj. Udah sampai pada Maqam Sidratul Muntaha. Ini bahasa syariat. Sidratul Muntaha itu digambarkan sebuah tempat. Dilihat Nabi ke depan tak nampak Allah. Dilihat Nabi ke belakang juga tak nampak Allah. Dilihat Nabi ke kanan tak nampak Allah. Lihat Nabi ke kiri tak nampak Allah. Lihat ke atas tak nampak Allah. Dilihat ke bawah tak nampak Allah. Tapi ketika Nabi sudah sampai pada puncak Sidratul Muntaha, kesadaran yang tertinggi bahwa Allah itu yang wujud nyata pada dirinya, disitulah Nabi itu berjumpa dan bersua dengan Allah, satu wujud, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia pada diri Nabi sendiri. Bahwa Allah itu, itulah nyatanya Muhammad itu. Muhammad itu, itulah diri Bapak Ibu itu.
Jadi diri Bapak Ibu itu yang Muhammad itu adalah wujud diri Allah. Wujud dari Allah itu inilah dia. Satu wujud, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia pada diri sendiri yang disebut insan. Insan itu namanya Pak Jul, Kalipa, Pak Sudir, Dewi, Rahmi, Wike, Bu Lia, ibu-ibu. Itu dia. Berarti udah nyata Allah atau belum? Udah. Kalau Allah sudah nyata, bagaimana wujud nyatanya Allah itu? Keha itu pada siapa? Pada diri sendiri. Pada yang lain keha juga. Keho. Itu dia. Itu udah terang betul tuh Bapak Ibu. Kalau sudah terang Allah itu wujud dan nyata. Lalu tak nampak juga terang wujud dan nyatanya Allah itu. Apa namanya tuh Bu Lia? Itu yang butuh sange itu. Sange butuh. Pak Sudir tuh. Butuh sange butuh. Pak Sudir lah pakai kopiah. Dicari-cari juga kopiah Kalipa. Mana Kalipa kopiah saya Kalipa? Butuh sange mau Kalipa. Lihat pegang tuh. Jadi udah nyata Bapak Ibu. Sudah zohir. Sudah wujud. Jangan dibilang Allah tuh gaib juga lagi. Kalau dibilang Allah tuh gaib, bilanglah Allah tuh gaib nyata pada segala yang ada. Gaibnya Allah itu nyata pada segala yang wujud. Gaibnya Allah itu nyata pada segala yang terang. Segala yang terang, segala yang wujud, segala yang nyata. Itulah nyatanya akan diri yang gaib itu yang sebenar-benarnya. Maka dikiaskanlah oleh orang-orang arifin. Oleh orang-orang arif billah. Bahwa Allah itu bersembunyi pada yang terang. Ya. Kalau Bapak Ibu bersembunyinya pada yang terang atau pada yang gelap? Pada yang gelap. Kalau Allah bersembunyinya pada yang terang. Bahwa yang terang itulah wujud nyatanya diri Allah. Siapa yang tak mampu memandang Allah pada wujud yang terang ini, hati yang butuh sange itu mah. Ya. Makanya orang yang butuh sange itu apa kata Allah Pak Jul? Ulaika fi dolalim mubin wa ulaika fi dolalun ba'id. Ulaika kal an'am balhum adol. Orang yang butuh sange itu Bapak Ibu, mereka telah berada pada kesesatan yang sangat nyata. Betul-betul jauh sesatnya itu. Ketika nyatanya sesatnya dan jauh sesat nyatanya itu. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu taubahnya sama seperti Tuhan. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu sama seperti hewan ternak. Balhum adol. Bahkan lebih sesat lagi pada hewan ternak. Hewan ternak dikatakan sesat karena tak ada akal pikirnya. Tapi manusia diberi Allah akal pikir, lalu tak mampu dia memandang Allah. Maka dia pantas dikatakan lebih sesat daripada hewan ternak. Buktinya apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi Allah hati, tapi mereka tak mampu. Yang berkehendak tuh siapa tuh? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi mata, tapi mereka tak tahu yang melihat itu siapa. Mereka diberi namanya pendengaran, tapi mereka tak tahu yang mendengar itu siapa. Kalaulah mereka tidak tahu yang berkehendak itu siapa, yang mendengar itu siapa, yang melihat itu siapa, yang wujud itu siapa, tak kenal dia. Maka pantaslah Allah katakan, ulaika kal an'am balhum adol. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang yang sesat itu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, yang melihat itu yang si basir tuh, yang mendengar itu yang si samia tuh, yang berkehendak itu yang si kudrat, itu yang si irodat, yang hidup itu yang si hayat, yang ada itu yang sewujud. Siapa yang wujud, siapa yang si sama, si basir, siapa yang namanya si kudrat, si irodat, siapa si hayat. Itu adalah Allah.
Ini yang Allah maksudkan itu. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Aku telah wujud pada dirimu. Kalau aku sudah wujud pada dirimu, akulah yang melihat itu pada matamu. Aku yang mendengar pada telingamu, aku yang berkata pada kalamu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Anda paham kita tentang itu, maka pantas Allah katakan seperti itu. Ini Allah katakan dalam surat yang lain juga Allah jelaskan. Inna syarat dawabi indallah summum bu'mun umyum fahum la ya'qilun. Apa artinya tuh Bapak Ibu? Kalian enggak tahu tuh dah. Sesungguhnya seburuk-buruknya makhluk. Nah, seburuk-buruknya makhluk atau seburuk-buruknya binatang kata Allah. Inna syarat dawabi. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk dan binatang di sisi Allah adalah orang yang benar-benar tuli, buta, bisu. Mereka tidak punya KKO. Apa tuh KKO tuh, Sudir? Apa tuh Rami? Tuh KKO tuh Pak Sudir, kincia otak. Apa tuh kinci otak tuh Pak? Jelaskan. Insya Allah lah. Insya Allah nggak lama jadi orang Minang lagi tuh. Orang yang tak punya akal pikir. Diberi Allah akal tapi tak digunakannya. Kan itu tuh. Diberi Allah rasa tapi tak merasa di situ. Artinya mati rasa tuh. Pak Sudir mana yang mau? Ya, merasa pandai atau pandai merasa? Pandai merasa. Inilah namanya orang yang sudah berkelima tuh. Orang yang sudah berkelima Pak Sudir nih. Ya, tapi kalau merasa pandai, ulaika kal an'am. Ya, tapi kalau pandai merasa itu sudah berkelima itu. Pandai merasa bahwa yang melihat itu bukan aku. Ya, yang melihat pada mata ini si basir. Yang mendengar pada telinga ini si samia. Yang berkata pada lisan ini si kalam. Yang berjalan pada kaki ini si kudrat. Yang menggerakkan tubuh ini si hayat. Atur yang pandai merasa. Jadi rosok-rosoklah ke dalam Bapak Ibu. Ya, dirosok ke dalam, ditilik ke dalam, disenter ke dalam. Baru tahunya Bapak Ibu, sia sebenarnya yang di dalam tuh, yang memandang tuh. Itu maksudnya. Sia sebenarnya yang hidup itu yang Allah itu. Karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Ya, kalau Allah yang ada, Allah yang wujud, maka wujud nyatanya Allah itu sudah sempurna pada alam. Namun sempurnanya pada alam, sempurna lagi pada insan. Namanya masing-masing Bapak Ibu. Pahami itu. Disitulah rahasianya. Bahwa Allah itu benar-benar ahad Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mandi, pada Bapak Ibu basege, pakai lempong siti, yang terpandang siapa tuh? Allah yang memandang akan dirinya sendiri di situ. Nampak diri yang kosong tuh di waktu mandi. Iya mandi, terpandang kosong. Diri yang dimandikan terpandang kosong. Disitulah dia yang membersihkan dirinya sendiri. Dia yang mensucikan dirinya sendiri. Ya, dia yang menyatakan akan kesucian dirinya. Itu maksudnya satu wujud tuh, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia. Pandang mik nih hanya satu wujud. Satu wujud bahwa wujudnya kosong. Wujud ini juga kosong. Satu rupa, rupa yang kosong, ini rupa yang kosong. Satu asma. Satu rahasia, juga satu rahasia. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut namanya makom Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu. Kalau udah sampai Bapak Ibu pada makom ini pesan Rasul diingat. Apa kata Rasul? Man arafallahu kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Barang siapa yang sudah mengenal Allah. Sudah satu wujud dia mengenal Allah tuh. Sudah satu rupa dia mengenal Allah tuh. Sudah satu nama, sudah satu dalam rahasia.
Dia mengenal Allah pada diri sendiri. Keha kala lisanahu. Kelul lidah di situ. Kelul lidah jangan disebut juga lagi. Jangan ditunjuk juga lagi. Kalau disebut, kalau ditunjuk, nanti jadi makhluk dia nanti. Ya, jadi hamba dia sebutannya. Cukup dipahami, disadari, diam dan dirasa. Itu aja lagi Bapak Ibu. Jadi laksanakan aja lah lagi Bapak Ibu. Itu namanya basluncu selalai. Patu oleh Bapak Ibu. Ya nampak dalam bentuk amaliah kita. Itu dia maksudnya. Ya, dalam syariatnya nampak. Itu dia. Jadi apapun yang kita lakukan, itulah nyatanya fiilnya Allah itu. Nyatanya Allah yang berbuat di situ. Nyatanya Allah yang menjalankan takdirnya di situ. Kenapa? Dia yang mentakdirkan sesuatu, lalu dia pula yang menjalankan takdir sesuatu. Padahal sesuatu itu tiada lain adalah bentuk rupa dirinya sendiri. Dia Muhammad itu. Kalau Muhammad itu bentuk rupa dirinya sendiri, ya dialah sebenar-benarnya, maka dialah yang menjalani cerita dia sendiri. Tidak ada cerita Bapak Ibu. Cuma dalam bahasa syariat, selalu dibungkus dengan kata-kata. Rencana di tangan kita, keputusan di tangan Allah. Tapi makna hakikatnya bagaimana sebenarnya? Rencana di tangan Allah, keputusan di tangan Allah. Itulah makna yang sebenarnya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu tidak punya rencana. Ya, jadi jangan direncana-rencanakan juga lagi. Ya, ikuti aja lah rencana Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu memahami cerita dan cara rencana Tuhan itu? Tunduk patuh pada diri sendiri. Apa yang Bapak Ibu rencanakan, itulah sebenarnya rencana Tuhan itu. Itu bahasanya tuh, turun lagi ke hakikat bahasanya. Apa yang Bapak Ibu rencanakan, itulah sebenarnya nyatanya rencana Allah itu. Apa sebabnya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, ini dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu rencanakan, itu maksudnya itu. Nah sekarang, adakah kamu selain Allah? Tidak ada. Kalau tidak ada kamu selain Allah, lalu kamu ini siapa nih? Allah yang menciptakan kamu, lalu Allah pula lah yang memperbuat apa yang kamu perbuat. Siapa kamu itu Daniel? Secara hakikat Daniel? Nih ya, kamu itu yang Muhammad itu. Allah yang menciptakan Muhammad dan apa-apa yang diperbuat Muhammad. Sekarang Muhammad itu siapa Daniel? Nyatanya Allah. Makanya Allah yang bercerita, Allah pula yang menjalankan ceritanya sendiri itu. Itulah maksudnya Allah yang menjalani akan takdirnya sendiri. Untuk apa dia menjalankan takdirnya sendiri? Untuk apa gunanya Daniel? Allah bercerita dan dia pula yang menjalankan cerita takdirnya sendiri. Melihatnya bagaimana maksudnya? Itu dia. Allah ingin melihat kesempurnaan atas kebesaran dirinya sendiri. Dia yang maha besar, dia yang maha terpuji, dan dia pula yang maha indah. Dia segala-galanya. Itu dia maksudnya. Allah itu yang menjalankan ceritanya sendiri, tujuannya dia melihat dan menyaksikan kesempurnaan akan dirinya. Dia yang suci, dia yang terpuji, dia yang maha segala-galanya. Tidak ada siapa-siapa. Kalau ada Allah yang menjalankan ceritanya sendiri, melihat kesaksian dirinya sendiri yang suci, yang terpuji, maka pada saat itu la sautun wala harfun. Tidak ada kata dan suara. Tidak ada kata dan suara itu maksudnya kala lisanahu. Bukan manang lisalahu. Kala lisanahu. Diam 1000 bahasa tuh Bapak Ibu. Ya, makanya nanti Bapak Ibu diam-diam saja pulang mekoleh. Ini udah putus nih kaji ini Bapak Ibu. Jadi yang dirinya Allah itu yang kosong tadi. Yang kosong. Sedangkan
Yang Muhammad itu untuk wujud dirinya. Nah, kalau kita gambarkan di sini, gini memahaminya. Lihat, ini udah penutup Bapak Ibu ya, karena aku udah capek juga. Ini kosong. Yang Muhammad tuh yang ini yang wujudnya. Dia Muhammad tuh. Ini yang Ustaz tulis nih. Yang kosong ini dirinya. Sedangkan yang Muhammad wujudnya. Makanya wujudnya ini yang Ustaz bulatnya yang bulat ini, nih. Terbitnya dari yang mana? Terbitnya dari yang kosong. Kalaulah yang bulat ini terbitnya daripada kosong, berarti yang bulat ini siapa? Wujud daripada yang tuh. Sekarang yang kosong tuh dirinya. Yang bulat itu wujud dirinya. Jadi ketika memandang wujudnya, yang terpandang adalah dirinya. Bahwa sesungguhnya dirinya itu yang sebenar-benar wujud, dan wujud itulah nyatanya daripada dirinya. Itu yang Esa tuh. Ya, ini yang Muhammadnya, ini yang Allahnya. Ini yang sifatnya, ini yang zatnya. Barulah disebut dia zat dengan sifat, sifat dengan zat adalah satu. Inilah kata PRI tadi, KH. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ilmu ini. Ya, sehingga kita nanti benar-benar sudah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Itu saja Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lanjut muzakharah sambil kita nyantai-nyantai karena aku udah capek aku. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.